Halo teman-teman, selamat datang kembali di BM Course. Kali ini kita akan kembali membahas soal ujian mandiri masuk Undip tahun 2026 ya teman-teman. Dan kali ini merupakan hasil soal dari hari ke-6. Dan soal pengetahuan kuantitatif hari ke-6 ini cukup menarik untuk dibahas ya teman-teman. Namun sebelumnya, saya berharap teman-teman dengan bermurah hati mendukung channel saya. Klik like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman untuk perkembangan channel ini ke depannya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal-soalnya. Baik teman-teman, di soal nomor 1, diketahui persamaan garis G, Y sama dengan AX tambah B di bidang kartesius, memotong sumbu X di titik 2,0 dan Y di titik 0,6. Pernyataan yang benar, oke. Nah, dari informasi yang kita dapat bahwa garis Y sama dengan AX tambah B, dia memotong di 2 titik 2,0 dan 0,6 teman-teman. Ini adalah X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, A ini adalah gradien ya teman-teman, adalah M. Nah, rumus gradien adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 nya 6 dikurang 0, 0 dikurang 2. Ini adalah 6 per negatif 2, maka nilai gradiennya sama dengan negatif 3. Nah teman-teman, kita tahu ya bahwa negatif 3 itu sama juga dengan A. Nah kemudian kalau kita kasih nilai X nya 0 ya, AX, X-nya 0, A dikali 0, maka Y sama dengan B. Sedangkan B itu adalah Y sama dengan 6. Maka persamaan garisnya yang didapat adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah B-nya berapa? 6. Ini persamaan garisnya ya teman-teman. Oke, dari sini kita masuk ke pernyataan nomor 1. Gradien garis G adalah 3. Sedangkan gradiennya adalah negatif 3, maka ini pernyataan yang salah. Oke, nomor 2 ya teman-teman. Nilai 2A kurang B sama dengan 0. 2A kurang B sama dengan 0. A nya kan negatif 3 kurang 6 sama dengan 0. Ini negatif 6 negatif 6 jadi negatif 12 sama dengan 0. Maka pernyataan yang kedua juga salah ya teman-teman. Kemudian pernyataan yang ketiga, garis G sejajar dengan garis 3Y sama dengan titik-titik. Sejajar, gradien harus sama ya, gradien harus sama, itu syarat garis sejajar. Maka 3Y sama dengan min 9X tambah 10. Kita jadikan persamaannya menjadi Y sama dengan min 9 per 3X tambah 10 per 3, maka Y sama dengan min 3X tambah 10 per 5. Nah, gradien garisnya negatif 3 sama dengan gradien garis yang pertama juga, berarti garis ini adalah saling sejajar. Nah, pernyataan yang ketiga adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan nomor 4 teman-teman. Titik 4, negatif 6 itu sejajar terletak pada garis G. Terletak itu berarti ruas kiri dan ruas kanan harus sama ya. Nah, kita coba masukin titik di atas ke persamaan. Y sama dengan min 3X tambah 6. Y-nya negatif 6. Min 3X, X-nya adalah 4 ya. Min 3 kali 4 ditambah 6. Sama dengan min 6 tambah min 12 tambah 6. Min 6 sama dengan min 6. Sama ya, ruas kiri ruas kanan sama. Itu artinya titik 4, negatif 6 terletak pada garis G. Jadi pernyataan yang benar. Kita lanjut soal nomor 2 teman-teman. Jika X1 dan X2 adalah solusi persamaan berikut, X1 kurang dari X2, maka X1 tambah 2 kali X2. Oke, kita selesaikan persamaan di atas. 2X dikali X tambah 3 tambah 5 sama dengan X dikali X tambah 2 tambah 10. Kita kalikan ke dalam, 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali 3 itu menjadi 6X tambah 5 sama dengan X kali X, X kuadrat, X kali 2 tambah 2X tambah 10.
Nah ini 2x, x kuadrat kurang 2x kurang 1 jadi x kuadrat. 6x dikurang 2x tambah 4x, 5 dikurang 10 itu negatif 5 sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya teman-teman. X dikali X. Nah pasangannya siapa? Cari dua buah bilangan ya teman-teman. Jika dikalikan A kali C, 1 kali negatif 5, negatif 5. Dan jika dijumlahkan adalah 4. Ini adalah kalau perkaliannya 1 kali 5, tapi supaya perkaliannya negatif, hasil jumlahnya positif, maka yang negatif adalah angka yang paling kecil. Oke, maka X dikurang 1, X tambah 5, maka X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, X tambah 5 sama dengan 0, X sama dengan negatif 5. Syaratnya X1 kurang dari X2, maka negatif 5 kurang dari 1. Jadi X1 nya negatif 5, X2 nya adalah 1, maka X1 tambah 2 kali X2 sama dengan negatif 5 tambah 2 kali 1 sama dengan negatif 5 tambah 2, maka hasilnya adalah negatif 3. Lanjut soal nomor 3 teman-teman. Ini data kalkulus kelas 10. Ini diagram batang ya. Nah dari sini, dari diagram batang, informasi yang kita dapat bahwa nilai 5 itu frekuensinya 4, nilai 6 frekuensinya 6, nilai 7 frekuensinya 3, nilai 8 frekuensinya berapa? 7, 9 frekuensinya 5, dan nilai 10 frekuensinya 2. Nah, di soal disebutkan begini, jika 5 orang siswa susulan. Teman-teman, kalau susulan berarti sebelumnya dia belum ujian, artinya tidak mempengaruhi nilai. Nah, nilai 6 tambah 1 ya, tambah 1 orang lagi berarti frekuensinya jadi 7, dan nilai 7 tambah 3 frekuensinya jadi 7. Nah, teman-teman, yang ditanya adalah modus. Modus itu adalah frekuensi paling tinggi. Nah, di sini ada frekuensi paling tinggi nih, 3 ya. Maka nilai modus adalah nilai 6, 7, dan nilai 8. Itu teman-teman. Soal yang keempat, teman-teman, diketahui fungsi sebagai berikut. Yang ditanya adalah F setengah. 2 kali nilai F-nya kita masukin ya, nilai F-nya. Oke. Yang pertama kita cari dulu dari persamaan ini. F jika X-nya setengah sama dengan 20 dikurang setengah, ini dipangkatin 4 ya, pangkat 1/4 lagi, sama dengan 20 dikurang 1 pangkat 4 itu 1, 2 pangkat 4 itu 16, pangkat 1/4 sama dengan 20 dikali 16, kita kalikan silang ya. 20 kali 16 itu adalah 320 ya, dikurang 1/16, pangkat 1/4. 320 dikurang 1 itu 319/16, pangkat 1/4. Nah, fx-nya, nilai fx-nya sudah ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi bahwa F setengah ya sama dengan 20 dikurang X pangkat 4 pangkat 1/4. F setengah udah dapat tadi adalah 319/16 pangkat berapa? 1/4. Nah, itu kita masukin ke soalnya sebagai nilai X. 20 dikurang 319/16 pangkat 1/4. Terus dia dipangkatin berapa lagi? 4 pangkat 1/4 sama dengan 20 dikurang, nah ini pangkat 1/4-nya habis ya. Nah, 319/16 pangkat 1/4. Oke, 20 kali 16 tadi kan 320 dikurang 319/16 pangkat 1/4 adalah 1/16 pangkat 1/4 sama dengan setengah pangkat 4 pangkat lagi 1/4. Nah, 4 kali 1/4 itu habis, maka nilainya adalah setengah.
Lanjut teman-teman, soal yang kelima hampir sama juga dengan soal yang keempat ya, tapi kita bahas saja. Oke, dari persamaan ini kita coba cari dulu F2-nya ya. Jika X-nya 2, maka 1/1 dikurang 1/2 sama dengan 1 per, ini samakan penyebut, 1 itu sebagai 2/2 dikurang 1/2, ditambah ya, tambah, sama dengan 1/3/2, maka F2-nya kita balik saja 2/3. Selanjutnya F2 sama dengan 1/1 tambah 1 per X. F2-nya udah dapat tadi 2/3, jadi nilai X selanjutnya adalah 2/3. 1/1 tambah 1/2/3 sama dengan 1/1 tambah, ini balik aja menjadi 3/2 sama dengan 1 samakan penyebut 2/2 tambah 3/2 sama dengan 1/5/2, maka nilainya adalah 2/5.